saudara ahli ya. Sebenarnya kami tidak ingin mengajukan pertanyaan yang terlalu mendalam karena makanya kami ajukan satu saja sederhana. Ya. Dari hasil pemaparan ini ada ya risetnya ya saudara ahli lakukan sejak kapan untuk memotret semua peristiwa dan keadaan, karena tadi banyak sekali variabel berpengaruh di sini. Presiden sebagai sentra kekuasaan yang punya impact terhadap kemenangan atau semacam insentif elektoral kepada pasangan yang terpilih saat ini. Itu diriset kapan dan seperti apa pendekatan yang dipakai untuk memotret persoalan ini? Terima kasih. Baik, dari Bawaslu cukup. Dari Hakim, Yang Mulia Pak Daniel, dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Ahli mungkin bisa membantu memberikan pengayaan dalam kaitan dengan peran Presiden ya. Kalau tadi ahli menguraikan bahwa ada sekitar 70% tingkat kepuasan masyarakat. Dalam proses pemilu, 2 pemilu sebelumnya, ini ada anomali karena gini, 2 pemilu sebelumnya, baik di Sumatera Barat maupun di Aceh, itu dimenangkan oleh Pak Prabowo. Sebaliknya justru pemilu sekarang, itu di 2 tempat itu Pak Prabowo tidak menang. Nah ini ada anomali, kira-kira faktor apa? Apakah ada signifikan dengan faktor figur atau ada faktor-faktor lainnya? Terima kasih. Baik, silakan dijawab singkat-singkat. Baik, terima kasih Yang Mulia, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama dari pemohon, memang secara legal formal Presiden Jokowi bukan petahana. Tapi ketika dia berpihak, ketika dia tidak netral, ketika dia memaksakan anaknya untuk menjadi cawapres, secara real politik itu adalah petahana menurut saya. Apalagi juga kemudian Prabowo Subianto adalah Menteri Pertahanannya. Jadi dalam hal ini saya lihat ketika Jokowi misalnya turun ke masyarakat membagi-bagikan bansos, ya dalam persepsi publik saya kira dia adalah bagian dari petahana. Karena itu kemudian saya kira sangat jelas bahwa kemudian ketika terjadi penurunan suara di beberapa provinsi, katakanlah misalnya di Jawa Tengah, itu karena memang tindakan Pak Jokowi untuk turun ke masyarakat, membagi-bagi bansos, tampil di hadapan rakyat, berinteraksi dengan rakyat, itu semuanya memperkuat ketokohan dari Pak Jokowi sebagai figur yang tadi saya sampaikan, figur yang populis, figur yang merakyat. Dan ketika kemudian dengan gerakan-gerakan atau mimik simbolik yang mengatakan dukunglah mungkin paslon nomor 2, saya kira preferensi pemilih akan terpengaruh ke sana. Yang dari Hakim, Pak? Yang dari Pak Hakim, Pak Yang Mulia Pak Daniel, saya kira ada anomali di Sumatera Barat dan di Aceh, tapi justru itu memperkuat tentang variabel ketokohan. Variabel ketokohan di pemilu 2019 ketika Prabowo menang di sana saya kira cukup kuat karena afiliasi atau identiti yang dibangun oleh Pak Prabowo saya kira mengarah pada afiliasi Muslim ya. Dan dukungan karena Pak Prabowo kemudian beralih mendukung Pak Jokowi dalam pemerintahan, maka dukungan itu dialihkan kemudian ke tokoh lain. Dalam hal ini adalah pasangan nomor urut 1. Jadi pergeseran ini saya kira juga justru memperkuat variabel tentang ketokohan tadi. Jadi masyarakat tidak diam tapi juga berpikir secara kritis, seolah-olah mohon maaf ini menghukum paslon nomor 2 karena dianggap mungkin beralih dukungan dari menuju pada Pak Jokowi yang dulu mungkin tidak dipilih tidak menang di Sumatera Barat dan di Aceh. Saya kira iya sudah cukup. Terima kasih Yang Mulia. Terima. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.